ini ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah kemudian saya mengatakan kepada KONI, Republik ini dibangun dengan keyakinan agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Apakah betul Anies Baswedan dikriminalisasi atas perintah Jokowi? Pernyataan terbuka Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, seolah menguatkan perang terbuka yang sedang dibuat oleh PDIP melawan Jokowi, yang kemudian hari ini juga trending di X dan di media sosial terkait pernyataannya Hasto dengan lantang, dengan tegas di podcastnya Akbar Faisal. Hasto menyampaikan bagaimana cara Jokowi mendorong dan membuat Anies Baswedan ingin dikriminalisasi karena Jokowi takut akan kemunculan Anies Baswedan pada panggung politik di Indonesia. Kalau kemudian ini terbukti, maka jelas dalam dibalik penjegalan terhadap Anies Baswedan, saya rasa kita harus mengiyakan apa yang disampaikan Hasto. Tapi dalam konteks politik, boleh jadi ini hanya sebagai gimmick. Bagaimanapun kandidat yang didukung oleh Hasto dan PDIP itu sedang bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Atau dalam hal ini untuk mempertebal bagaimana dukungan Anies Baswedan pada kader-kader yang didukung PDIP. Nah kalau kemudian saya coba cari tahu juga dengan mendengarkan podcast Tempo atau baca beberapa pemberitaan, memang ada korelasi yang cukup signifikan bagaimana perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi, atau melalui pernyataannya Hasto itu mengkonfirmasi perang tersebut gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana Anies Baswedan pada akhirnya juga memilih mendukung Pramono Anung di Jakarta. Jadi kalau kemudian kita lihat konstelasi politik yang berdasarkan kepentingan itu menunjukkan memang bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Anies Baswedan itu membuat Anies Baswedan sendiri kemudian beroposisi pada Pak Jokowi. Nah kalau kita lihat di beberapa daerah yang kemudian PDIP mencalonkan kadernya, itu Anies juga beberapa daerah mendukungnya dengan tegas. Misalkan di Sumut. Di Sumut Anies juga mengajak pendukungnya dan pemilihnya mendukung Edi Rahmayadi sebagai petahana yang kemudian melawan mantunya Pak Jokowi. Nah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman melalui analisa politik ini, kita perlu membuat diri kita atau pribadi kita jangan baper terhadap politik. Jadi kalau teman-teman masih baper terhadap politik, tolong, karena ini dikikis bapernya gitu ya. Karena politik ini sangat cair, politik ini sangat dinamis. Mereka-mereka yang di elit itu seringkali membuat akrobat-akrobat politik, drama-drama politik yang seolah kita melihatnya bahwa memang mereka pro terhadap rakyat. Tapi pada akhirnya semua hal yang kemudian mereka lakukan, saya yakin mereka tidak terlepas dari kepentingan mereka sendiri. Buktinya apa? Buktinya ketika Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul berjabat tangan untuk bisa didukung oleh Anies Baswedan, kita melihat kok kepentingannya Anies Baswedan untuk meneruskan atau ingin diteruskan program-program baiknya di Jakarta itu bisa di-ACC oleh Pramono Anung, di mana pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur, PDIP sangat lantang sekali menjadi oposisinya Anies Baswedan. Apakah kemudian oposisinya Anies Baswedan pada saat itu yaitu PDIP adalah bagian dari skenario Jokowi untuk melemahkan Anies Baswedan juga? Maka berarti kan di sini kita lihat bahwa ada konteks di mana memang kepentingan itu mendominasi sebuah legacy yang ingin dilahirkan oleh setiap pemimpinnya. Nah ini sebagai masyarakat sipil yang sedang belajar untuk menyikapi bagaimana peta politik yang ada, kita juga harus melihat bahwa nggak semuanya panggung depan itu adanya seperti itu. Seringkali yang terjadi, yang sebenarnya terjadi dan itu menjadi jauh lebih penting adalah panggung di belakang layarnya. Jadi teman-teman yang masih baper dalam berpolitik, tolong redam bapernya. Elit-elit di sana, mereka seringkali itu membuat drama-drama politik yang seolah pro terhadap rakyat, nyatanya enggak.
Nah, kita menganalisa, dan kalau ini benar apa yang disampaikan Hasto adalah adanya seperti itu, maka Pak Jokowi saya rasa sedang membuat karir politik keluarganya juga semakin hari semakin meredup. Itu saja sih. Terima kasih banyak. Kalau Anda lihat video ini nih, ya, Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto, apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar, semua hoax. Bagaimana kami masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar, ya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto. Insya Allah Bapak Anies tahun 2029 akan menjadi Presiden RI. Di mana holna Kang? Dari mana ceritanya Anies Baswedan bisa jadi Presiden 2029? Cerdas, amanah, pintar, diakui dunia, tapi udah milih. 2024 dia didukung oleh partai-partai besar, Nasdem, PKS, sama PKB, ya kan? Tapi cuma dapat 24%, berarti rakyat Indonesia masih pada waras. Ya kan? Maaf ini Kang, seandainya cuma ada 2 calon presiden 2029, Anies Baswedan dan Agus Sedih. Tahu kan Agus Sedih? Yang gini, Agus Sedih, yang gitu. Saya bakalan milih Agus Sedih Kang daripada Anies Baswedan. Cerdas, amanah, diakui dunia, sekjen PBB. Kenapa jadi juru kampanye? Itu bukan turun gunung Kang, turun tahta. Salam waras, NKRI harga mati. Tangkap Hasto karena dia telah memfitnah, udah bikin hoak dengan menuduh Presiden Jokowi telah mengkriminalisasi si Anies. Ya, tangkap si Hasto, jangan asal ada bayan netizen lah. Kata Pak Hasto, pemeriksaan Pak Anies ketika kasus Formula E itu adalah bentuk kriminalisasi yang diperintah oleh Pak Jokowi. Ini sangat menarik pernyataannya. Kenapa saya bilang menarik? Karena ada 2 hal. Yang pertama, kalau ini tidak terbukti atau memang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, maka pernyataan Pak Hasto adalah hoax. Gitu ya. Namun yang kedua, apabila pernyataan dari Pak Hasto ini benar, maka Pak Hasto juga harus dipidanakan. Kenapa? Kita berbicara aturan. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teman-teman baca. Di sana dijelaskan apabila ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu kejahatan, maka ia juga berhak atau dapat dikenakan tindak pidana. Dan karena Pak Hasto tahu dan baru dibuka sekarang, yang dimana kriminalisasi adalah salah satu bentuk kejahatan, maka Pak Hasto juga harus masuk ke dalam penjara. Clear. Itu
clear sekali. Maka dari itu, semua ini harus dibuktikan. Apakah benar atau ini hanya karangan? Kalau karangan, ya saya tidak bisa berkomentar karena ini masuk ke ranah politik. Tapi kalau ini benar dan masuk ke ranah hukum, ya maka harus diproses dua-duanya. Bahkan Pak Jokowi sekalipun, kan seperti itu. Ini menarik. Dan kita nanti kira-kira akan terjadi apa ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuh, aktivis muda era Pak Joko Widodo. Di sini saya akan menanggapi dan berkomentar terkait podcast Mas Hasto, Sekjen PDIP, di channel Bang Akbar Faisal, di mana di situ saya melihat Mas Hasto ditemani oleh seorang wanita, yaitu Kenny Bakri kalau nggak salah. Saya melihat di situ statement-statement Sekjen PDIP seolah-olah menyudutkan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Seolah-olah dia menyalahkan Pak Jokowi itu adalah perusak demokrasi. Pak Jokowi itu seolah-olah ikut campur dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi, kritik saya pribadi terhadap Mas Hasto, Sekjen PDIP, sebelum Anda berkomentar, mengkritik, berstatement terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, seharusnya Anda berkaca dulu, bercermin dulu, lihat dulu kader-kader PDIP di daerah-daerah, di mana ketika mereka menjabat itu sangat ngeri. Dugaan saya ketika mereka menjabat ataupun mencalonkan diri kader-kader PDIP di daerah ini, itu menurut saya, dugaan saya merusak demokrasi loh Pak. Contohnya di Sumeneb, ada kader PDIP sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumeneb, yaitu Ahmad Fauji, di mana dia ketika menjabat tidak ada kemajuan-kemajuan terhadap Kabupaten Sumeneb itu sendiri, di mana ketika dia ingin mencalonkan diri karena dia maju lagi di Pilkada 2024 Sumeneb, itu selalu menggunakan kekuatan dia sebagai mantan bupati, sebagai mantan wakil bupati, dan sekaligus ponaan Said Abdullah, Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur. Dan kita ketahui Said Abdullah adalah Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini. Seharusnya Pak Hasto harus melihat dulu kader-kader PDI, oknum-oknum kader-kader PDI ini. Kemudian saya mau mengomentari bahwa Pak Jokowi ketika mengendorse atau mendukung salah satu calon pilkada di Republik Indonesia ini, ya sah-sah saja. Karena apa? Beliau mantan presiden 10 tahun, beliau mempunyai kekuatan, beliau mempunyai hak untuk mendukung, untuk mengendorse. Saya aktivis era Pak Jokowi, walaupun pernah juga dihajar pas aksi ataupun demo oleh aparat kepolisian di depan istana, tapi saya harus mengakui dan harus takzim kepada mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Pak Jokowi. Saya harus mengakui kalau beliau adalah hebat. Saya harus mengakui kalau beliau memimpin Indonesia selama 10 tahun sangat luar biasa. Karena apa? Karena menurut saya memimpin itu tidak mudah. Gak mudah. Apalagi 10 tahun, apalagi seorang presiden, Pak. Jadi, saya kira
apapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Pak Jokowi, ya sah-sah saja. Beliau mendukung siapapun sah-sah saja. Toh juga beliau mempunyai kekuatan, toh beliau masih mempunyai pasukan, toh juga beliau mempunyai hak. Tidak ada yang salah. Terus di podcast itu kalian menyalahkan, menyudutkan beliau. Menurut saya tidak fair, bos. Kalian harus melihat dulu kader-kader kalian di daerah, oknum-oknum kader-kader PDIP ketika menjabat itu sangat ngeri, bos. Jadi jangan ajari, jangan pertontonkan kepada kami sebagai generasi muda seolah-olah kalianlah yang tersakiti, seolah-olah kalianlah yang benar, seolah-olah kalianlah yang sangat luar biasa. Padahal kalian lupa sendiri banyak kesalahan-kesalahan oleh anggota-anggota kalian juga, kader-kader ataupun oknum-oknum kader-kader kalian yang seharusnya kalian harus memperingati, memperbaiki mereka-mereka itu. Maka saya pribadi, Maftu, aktivis era Pak Jokowi, sangat sedih ketika melihat podcast Mas Hasto di channel Bang Akbar Faisal, di mana di situ saya melihat seolah-olah menyudutkan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menurut saya pribadi sebagai anak muda, aktivis muda, itu tidak fair, bos, tidak fair. Kenapa? Karena itu tidak bagus untuk dipertontonkan kepada kami gitu. Karena kalian seolah-olah tersakiti, padahal kalian tidak lihat, tidak memperingati tuh kader-kader kalian di daerah-daerah. Cobalah buka mata kalian. Jangan selalu menyalahkan mantan presiden, yaitu Pak Jokowi. Mungkin itu kritikan dan tanggapan dari saya sebagai aktivis muda. Ini datang dari hati nurani saya. Komentar ini tidak ada tendensi politik dari manapun. Saya buat video ini agar Mas Hasto sendiri melihat dan bercermin terlebih dahulu, mengaca terlebih dahulu ketika selalu menyalahkan mantan Presiden Republik Indonesia. Saya kira begitu. Karena bagaimanapun kita harus hormati mantan Presiden, kita harus hormati karena beliau sudah memberikan hal-hal yang terbaik selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia. Terima kasih. Salam dari saya, Maftu. Kita itu hanya memenuhi Kayaknya yang demo di Solo deh. Itu lagi. harusnya di situ di keterangan yang itu harusnya lebih detail. WA, saya sudah dapat WA, tapi tidak ada. Kemudian saya lihat, saya baca, datang langsung. Apa dan di depan apa? Beliau merasakan dekat dengan rakyat dan ingin membantu rakyat. Ya, membantu rakyat. Ada artinya pendidikan itu buat kami sia-sia, Pak. Tidak ada kualitas buat kami. Ada seorang petugas partai yang bicara soal pengkhianatan. Lucu ya, emang gak ngelihat rekam jejak sendiri? Pengkhianat kok, teriak pengkhianat. Lucu kan? Kalau perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai saja bisa dikhianati, bisa dibantah, apalagi cuman janjinya kepada rakyat. Ups. Ini apa ini?
Tak tukar boleh ya? Kamu nggak boleh minum ini ya? Ibunya jenengan Bu. Jangan ya. Ya tinggi. Ini nih tak kasih dua. Nih dua. Maaf ya tak tukar ya. Tak kasih. Ya. Kasih Pak. Hasto. Inilah kualitas dari kader partai PDIP. Kerjaannya hanya memfitnah, merendahkan, mengejek, dan juga mengadu domba gitu loh. Dia bilang Pak Anies itu dikriminalisasi oleh Pak Jokowi gara-gara kasus Formula E. Di mana buktinya? Kalau ada buktinya, kasih ke sini Pak Hasto. Jangan menjadi fitnah dan kebencian di hadapan masyarakat. Beginilah kualitas dari kader partai PDIP. Jadi wajarlah kemarin suara mereka paling kecil dan kalah telak di Pilpres. Ya karena apa? Kinerjanya hanya mengkritik, mengejek, menghina, mencaci maki, dan juga memfitnah orang lain termasuk Pak Jokowi. Karena mungkin Pak Jokowi tidak lagi gitu loh di partai PDIP. Jadi sekendak jidat mereka menghina dan merendahkan orang lain termasuk Pak Jokowi. Jadi sangat disayangkan Pak Hasto ini dan kualitas dari kader partai PDIP ini. Sangat memalukan banget. Inilah kelompok-kelompok anjing provokator yang datang hanya untuk membuat keributan di negara ini. Biarlah Pak Jokowi difitnah, diejek-ejek, dihina. Tapi intinya dosanya Pak Jokowi berpindah kepada Pak Hasto dan pahalanya Pak Jokowi semakin banyak. Jadi hukum tabur tuai itu nyata Pak Hasto. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai Pak Hasto. Jadi sekarang Pak Hasto banyak-banyak bertobat, jangan banyak bacot di negara ini. Terima kasih. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Mohon maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Kenapa nggak dari dulu? Itu. Apakah kalau dibongkar dari dulu, masyarakat akan memojokkan partai Bapak karena Pak Jokowi berasal dari partai Bapak begitu? Dan sekarang setelah Pak Jokowi beda pandangan dengan partai Bapak, baru Bapak bongkar gitu ya? Nggak fair kalau kayak gitu Pak. Seharusnya kalau sudah jelas-jelas itu nggak benar, sudah jelas-jelas itu kejahatan, seharusnya Bapak bongkar dari dulu Pak. Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya, itu baru dikatakan politisi sejati begitu Pak. Bukannya dari sekarang Bapak bongkar. Kalau sekarang Bapak bongkar, tentunya masyarakat berpikir bahwa ini syarat dengan kepentingan politik. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sudah merapat ke salah satu calon gubernur yang diusung oleh partai Bapak. Tentunya masyarakat akan berpikir ke sana Pak. Gitu. Jadi jangan karena ada maunya aja Bapak memojok-mojokkan Pak Jokowi. Di satu sisi Bapak memuji-muji Pak Anies. Padahal rekam jejak Bapak juga ada tuh, jejak digitalnya. Bapak pernah menjelek-jelekan kinerja Pak Anies semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta. Ada tuh videonya. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau benar-benar Pak Jokowi bicara soal itu ke Bapak, itu kan kita juga nggak membenarkan kalaupun itu terjadi. Tapi yang kami sesalkan, kenapa Bapak diamkan begitu? Dan ingat ya Pak, seseorang yang mendiamkan kejahatan padahal dia tahu itu kejahatan, berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Paham Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Bolo, kilo, Kang Hasto ngomong kayak ngene soal Pak D bolo.
Ki gatekke ya. Pak Prabowo ini dengan muhibahnya ke luar negeri, sebenarnya kan beliau membangun self of confidence kita sebagai bangsa. Dan ketika saya di Universitas Pertahanan kan saya memahami pemikiran-pemikiran geopolitik dan pertahanan serta diplomasi dari Pak Prabowo. Nah itu yang mencoba dilakukan, termasuk rencana mengirim anak-anak muda. Hanya ketika beliau keluar negeri, yang di dalam negeri ini masih seperti acting presiden. Itu kan yang kemudian justru sangat berbahaya bagi kewibawaan Presiden Prabowo. Apalagi kalau kita lihat perlakuan yang dilakukan di rumahnya Pak Jokowi, yang kemudian quote-unquote meminta Pak Prabowo untuk mengendorse Pak Lutfi. Dari cara membacanya saja kan udah kelihatan itu sangat tidak nyaman. Nah sehingga mari kita hormati setiap pemimpin negeri ini dengan baik, dan jangan biarkan ada dualisme kepemimpinan. Maka kembali pada hakikat demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Dan dengan ini kami berharap moga-moga dari institusi aparatur negara juga tidak merespon negatif. Justru mereka harus menjadikan ini sebagai momentum otokritik. Amit Kang Hasto, sampean ngomong ngono iki kan mergo sampean pecah kongsi karo Pak D to, karo Pak D Jokowi to. Wes jenenge politisi ngono kuwi ya, kepentingan wae. Kalau menurut aku ya Kang Hasto, sing mbok sampaikan ini terlalu tendensius itu to Hasto. Sampean ngomong nih ini dualisme piye sampean nih? Ada orang sowan ke tempat Pak D Jokowi dan itu di rumahnya. Lah kok mengganggu karo sistem ketatanegaraan, karo presiden ini karepmu piye? Itu kalau menurut aku penalaran yang mlese. Mlese tau astau. Walaupun sampean ngomong ke koyok-koyok lah saiki yang dilakukan Pak D karo junjunganmu Bu Ketumu kuwi anundi. Coba saat itu Pak D jadi presiden, bagaimana dengan cara junjunganmu Bu Mega ke Pak D saat jadi presiden? Coba orang ngono to. Lali to. Lali Bu Mega ndike memperlakukan Pak D Jokowi jadi presiden piye? Itu malah tidak hanya dualisme, arep gawe ketua partai yang dhuwure presiden seakan-akan. Ya ora. Kowe lali. Nah sampean nyinggung hakikat demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Lah kalau rakyat ngedaki Pak D Jokowi walaupun nggak jadi presiden tapi masih jadi panutan, ya ora apa-apa, do silaturahim. Daripada bar jadi presiden ngahingi ra dianggap, memaksakan diri dari ketua partai ra gelem mandek-mandek, ra gelem mundur-mundur, mergone nek munduri ngerti engko ora dihargai, ora nek gon ora ini. Akhirnya memaksakan walaupun gur nggih tempelan ketua umum. Ya ora. Wis ya mending Pak D Jokowi no dadi rakyat biasa tapi masih dihargai sedo sowan kan apik. Ngono kok malah dianggap elek iki kepiye? Ini nalare iki ya aku kok ora ketemu iki. Nalare iki. Nah saiki nek Pak D mengendorse salah satu calon, itu kan hak beliau sebagai warga negara biasa. Boleh no. Pak D KTP-nya sudah KTP Solo. Ya ta? Dia punya hak sama dengan warga yang lainnya. Terus kon ngumpet, kon semedi meneng wae. Lah wong sing mantan presiden sedelok wae dadi presiden hanya berapa tahun. Iku wae ya isih melu cawe-cawe. Terus mau mengatakan karena ini ketua umum partai. Lah memang sing entuk kampanye sing oleh berpolitik iki gur ketua umum karo pengurus partai. Kan kampean dhewe sing ngomong. Politik demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Justru rakyat biasa ini yang harusnya berperan. Partai itu sebagai apa yo, dalan kan gitu. Makanya kadang saya juga bingung kok partai ketentuan ngene. Lah memang demokrasi milik partai. Partai kan nggih jalan. Untuk jalannya nggih lakune. Ya toh? Yo bener wae Pak D enggak salah. Mula lihat seseorang, menghargai seseorang itu jangan hanya karena kekuasaan. Pak D ini kan bisa menerapkan kapan sebagai penguasa, kapan sebagai pemimpin.
Ini hebatnya Pak D. Jadi walaupun sudah tidak memegang kekuasaan yang hanya berdasarkan SK itu, tapi Pak D masih dihargai karena leadershipnya, karena kepemimpinannya. Kepemimpinan tidak perlu SK. Kepemimpinan tidak perlu menggunakan tolak ukur kekuasaan. Tapi kepemimpinan adalah bagaimana mereka bisa diterima oleh seseorang, oleh masyarakat, oleh warga, walaupun dia tidak ada SK. Disinilah kelebihan Pak D Jokowi. Kan gitu. Jadi ke sana, ke tempat Pak D itu bukan karena Pak D kuasa, tapi memang Pak D itu tokoh yang punya jiwa kepemimpinan. Dan delalah kepemimpinannya ini cocok dengan mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga wajar kalau banyak tokoh-tokoh atau calon yang sowan ke Pak D karena pengen belajar kepemimpinannya, bukan karena kekuasaannya. Kan mestinya gitu menilainya, nggih. Harusnya toh. Aso. Tapi ada juga yang mantan presiden karena mungkin lemah di kepemimpinannya, sehingga dia megang terus tampuk kekuasaan itu dengan dasarkan SK. Nek perlu malah krungu-krungu jarene memperpanjang masane dhewe. Kepemimpinane dhewe diperpanjang dhewe, di SK-ke dhewe. Lah ngene iki luwih piye toh Hasto, ini untuk autokritik juga internalnya toh Hasto. Oke, tetap semangat bolo. Prabowo Gibran